Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Valdano Akbar dengan NIM 21130303024 dari HTNA dan juga berasal dari kelompok 8 mata kuliah pengantar studi hukum Islam. Yang mana saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 8, yang mana materinya yakni yang pertama, pengertian dari istishab. Secara lugawi, istishab itu berarti selalu menemani atau selalu menyertai. Adapun secara terminologi, ada beberapa definisi dari ulama usul fikih. Yang pertamanya yakni definisi dari Al-Asnawi yang menyatakan bahwa istishab adalah penetapan atau keberlakuan hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atau dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan dari hukum tersebut. Yang kedua, dari Al-Karafi, seorang ulama Malikiyah, mendefinisikan istishab sebagai keyakinan bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu dan sekarang itu berkonsekuensi bahwa ia tetap ada sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa istishab sesungguhnya adalah penetapan hukum suatu perkara, baik itu berupa hukum ataupun benda, di masa kini maupun di masa mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku pada sebelumnya. Yang kedua, yaitu macam-macam istishab. Para ulama usul fikih mengemukakan bahwa istishab itu ada 5 macam. Yang pertama, istishab hukum al-ibahah asliyah. Maksudnya menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh hukumnya selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya, seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama manusia dan masing-masing berhak mengambil manfaat dari pohon dan buahnya sampai pada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang. Yang kedua, istishab al-bara'at al-asliyat, yakni kontinuitas hukum dasar ketiadaan berdasarkan argumentasi rasio dalam konteks hukum-hukum syar'i. Maksudnya memberlakukan kelanjutan status ketiadaan dengan adanya peniadaan yang dibuat oleh akal lantaran tidak adanya dalil syar'i yang menjelaskannya. Contohnya, hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Yang ketiga, istishab al-umumi, istishab terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya, dan istishab dengan nas selama tidak ada dalil yang nas atau yang membatalkannya. Suatu nas yang umum mencakup segala yang dapat dicakup olehnya, sehingga datang suatu nas lain yang menghilangkan tenaga pencakupannya itu dengan jalan takhis. Atau sesuatu hukum yang umum tidaklah dikecualikan sesuatu daripadanya melainkan dengan adanya suatu dalil yang khusus. Contohnya, kewajiban puasa yang berlaku bagi umat sebelum Islam tetap wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Seperti kewajiban melaksanakan puasa terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang keempat, istishab an-nashi atau istishab maklub atau pembalikan, yaitu istishab pada kondisi sekarang dalam menentukan status hukum pada masa lampau. Sebab istishab pada bentuk-bentuk sebelumnya merupakan penetapan sesuatu pada masa kedua berdasarkan ketetapannya pada masa pertama lantaran tidak ditemukannya dalil secara spesifik. Contohnya pada kasus adanya seseorang yang sedang dihadapkan dengan pertanyaan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini, padahal kemarin ia benar-benar melihat Muhammad di sini. Maka ia jawab, benar, ia berada di sini kemarin. Yang kelima, istishab al-wasfi at-sabiti, sesuatu yang telah diyakini adanya atau tidak adanya masa yang telah lalu. Tetaplah hukum demikian sehingga diyakini ada perubahannya. Disebut pula dengan istishabul madi bilhali, yakni menetapkan hukum yang telah lalu sampai kepada masa sekarang, yaitu istishab terhadap hukum yang dihasilkan dari ijma' dalam kasus yang dalam perkembangannya memicu terjadinya perselisihan pendapat. Contoh,
kasus orang yang bertayamum dalam pertengahan sholat melihat air. Menurut ijma, ditetapkannya sholat tidak batal. Keabsahan sholat itu ditentukan sebelum melihat air. Hal ini menunjukkan pula pada keberlanjutan ketetapan hukum sampai ditemukan adanya dalil yang menunjukkan batalnya penetapan tersebut. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yakni contoh istishab. Yang pertama, apabila telah jelas adanya pemilikan terhadap sesuatu harta karena adanya bukti terjadinya pemilikan seperti karena membeli, warisan, hibah atau wasiat, maka pemilikan tersebut terus berlangsung sehingga ada bukti-bukti lain yang menunjukkan pada orang lain. Yang kedua, terlepasnya tanggung jawab dari segala taklif sampai ada bukti yang menetapkan taklifnya. Misalnya anak kecil sampai datangnya balik, tidak ada kewajiban dan hak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat pernikahan sampai adanya akad nikah. Tidak adanya kewajiban sholat yang 6 waktu, tidak adanya saum Sya'ban. Yang ketiga, contohnya hukum wudhu. Seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Yang keempat, seorang harus tetap bertanggung jawab terhadap utang sampai ada bukti bahwa dia telah melunasi utang tersebut. Hak milik suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi kepemilikan, yakni akad sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah kepada tangan orang lain. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 2113030036. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi dari saudara Muhammad Faldano Akbar yang berjudul kehujahan istihab. Para ulama ilmu fikih berbeda pendapat tentang kehujahan istihab karena tidak ada dalil syarah yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. Ulama pertama adalah ulama Hanafiyah, mendapat menjadi hujah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda atau kebalikan dengan penetapan hukum semula. Bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Dengan kata lain, istihab itu adalah menjadi hujah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Ulama kedua adalah ulama mutakalimin atau yang artinya ahli kalam, menjelaskan bahwa istihab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Ulama ketiga adalah ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Jahiriyah, dan Syiah, menjelaskan bahwa istihab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada yang adil mengubahnya. Alasan mereka adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada adil yang mengubahnya, baik secara qati atau pasti maupun jani atau relatif, maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus karena diduga keras belum ada perubahannya. Materi selanjutnya adalah dasar hukum istihab. Dari keterangan dan contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya istihab itu bukanlah cara menetapkan hukum atau turukul istinbat, tetapi pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. Pernyataan ini sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami Ihsan Ramaddiasa. Kepada saudara dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Iksan Ramadsyah dengan NIM 2113030008 yang hari ini saya sebagai pemateri ketiga. B. Qaul sahabi. 1. Pengertian qaul sahabi. Sebagian ahli usul fikih menyebut qaul sahabi adalah pendapat sahabat. Sebagian lain memaknakannya dengan fatwa sahabi. Dan banyak pula yang menyebut sebagai mazhab sahabi. Qaul sahabi adalah perkataan sahabat Rasulullah SAW tentang suatu hukum di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Yang dimaksudkan dengan sahabi adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. 2. Macam-macam qaul sahabi. Setelah dijelaskan di atas bahwa perkataan sahabat memiliki macam-macam variasi, semua ulama sepakat bahwa perkataan sahabat yang diperselisihkan keabsahannya sebagai hujjah adalah A. Perkataan sahabat berasal dari pendapat dan ijtihad sendiri. B. Perkataan sahabat terhadap permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad. C. Perkataan sahabat yang tidak tersebar di antara para sahabat lainnya. D. Perkataan sahabat terhadap suatu permasalahan yang tidak ada nas yang sahih baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. E. Perkataan sahabat yang sampai ke generasi sesudahnya, seperti tabi'in dan berlanjut hingga akhir zaman. Adapun perkataan sahabat selain dari keadaan yang sudah disebutkan di atas dapat dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum Islam. 3. Kehujahan qaul sahabi. Ulama usul fikih memiliki 3 pendapat. Di antaranya adalah A. Satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi dapat menjadi hujjah. B. Satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah. C. Ulama Hanafiyah, Imam Malik, Qaul Qadim, Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa pendapat sahabat menjadi hujjah dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, dan maka pendapat sahabatlah yang lebih didahulukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.